Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Surat kepada 7 jemaat di akhir zaman. Kita pada surat yang terakhir, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau,
supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk pelumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya raya. Pernah satu hari kota Laodikia dihancurkan oleh gempa yang dahsyat. Tetapi apa yang terjadi ketika penduduk-penduduk kota di sekitarnya ingin menolong membangun kota itu kembali? Penduduk kota Laodikia menolaknya. Karena mereka merasa mereka mampu untuk membangun kotanya sendiri. Laodikia merasa mampu, paling hebat, terbuai dengan rasa bangga itu. Sebetulnya intinya adalah mengandalkan dirinya sendiri. Terlebih kota itu sangat terkenal dengan sekolah kedokterannya yang paling hebat pada waktu itu, dan produk obat oles mata yang mereka produksi sangat terkenal di zaman itu. Akan tetapi justru disitulah masalahnya. Rasa damai, aman, tentram, hebat, dan lain-lain. Tetapi Tuhan justru menyayangkan karena Tuhan berkata di dalamnya rapuh. Di ayat 7 dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bukan tanpa alasan Tuhan menyatakan hal itu. Sebab di tengah-tengah kehebatan dan kekayaan Laodikia, mereka justru terjebak kepada mengandalkan diri sendiri. Dan itulah yang membuat iman mereka suam. Dikatakan tidak panas dan juga tidak dingin. Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya berpikir gereja yang panas, mungkin gereja yang bersemangat ya membara. Tapi pertanyaannya, kalau gereja yang dingin kenapa juga itu dikatakan berkenan? Mungkin maksudnya bukan dingin tidak bersemangat ya, tapi ini sebuah penggambaran seperti makanan, masakan. Supaya masakan itu bisa bertahan lama, biasanya ya didinginkan. Jadi seperti masakan panas atau didinginkan itu baru bisa tetap dinikmati.
Tetapi makanan yang didiamkan akan menjadi basi. Sehingga kalau kita makan, kita memuntahkannya. Itulah gambaran gereja Laodikia. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita tidak terbuai dalam kemapanan. Kita tidak terbuai dalam berkat-berkat, lalu melupakan sang sumber berkat. Di ayat 20 Tuhan berkata, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan mau kita merespon dia setiap kali. Ketika dia mengetok pintu hati kita. Jangan merasa aman semuanya, tapi ternyata Tuhan tidak di dalam kita. Yang kedua, Tuhan mau kita tidak kehilangan fungsi kita. Jemaat Laodikia diberi peringatan keras dari Tuhan karena mereka suam-suam kuku. Artinya mereka kehilangan fungsi mereka sebagai gereja yang membuat Tuhan jadi enak dan akhirnya memuntahkan mereka. Gereja yang tidak panas atau gereja yang tidak dingin, gereja yang adem ayem nunggu basi, Bapak Ibu. Ini menjadi tantangan kita bersama sebagai gereja. Apakah kita akan diam-diam saja di zona nyaman? Tidak ada kegerakan. Lupakan fungsinya untuk menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar. Menyatakan kasih kuasa Tuhan. Lupa untuk menginjil. Kita tidak memperjuangkan itu lagi. Kita melakukan tugas-tugas ibadah kita menjadi suatu rutinitas saja. Rupanya itu Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mau kita bersemangat. Tuhan mau kita tidak kehilangan fungsi kita. Fungsi kita adalah garam dan terang dunia. Membawa pengaruh di sekitar kita. Oleh sebab itu harus terus ada kegerakan. Tidak boleh berdiam, menunggu basi. Mari pesan jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia kepada jemaat Laodikia, bagi ketujuh jemaat di akhir zaman, mengingatkan kita untuk kita terus bergerak, bersemangat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami kembali untuk mengawali hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mendapat pesan khusus, surat kepada jemaat di Laodikia. Peringatan untuk tidak suam, untuk kami tidak pongah dengan keadaan kami ketika kami diberkati. Kalau Tuhan memberkati kami, artinya kami harus pakai berkat itu lebih lagi untuk memuliakan Tuhan, lebih lagi untuk memperluas pekerjaan Tuhan, lebih lagi untuk kerajaan Allah dibuka di mana-mana. Untuk supaya kami tidak suam, kami harus terus bersemangat. Api Roh Kudus membakar kami untuk melaksanakan tugas daripada Tuhan, memberitakan Injil, membangun umatnya, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Itu berarti kami harus jadi berkat di mana juga kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini.
sertai umat-Mu mengawali hari yang baru, di minggu yang baru, bahkan bulan yang baru. Bulan Oktober, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Semangat dan membara. Tuhan menyertai kami. Allah Roh Kudus, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama. Kami melangkah dalam visi yang sama di JKI Sema. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat saudara, membara bagi Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan di bumi seperti di surga. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.